Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari menjelang siang ini. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan bab yang ke-9 dari kitab Tauhid, bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mukadimah dari pembahasan bab ini sudah kita sampaikan. Berikutnya kita akan membahas dalil-dalil yang terdiri dari 2 ayat dan 2 hadis yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, nusukku, hidup dan matiku lillah, hanyalah untuk Allah Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, itulah yang diperintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama dari kelompok orang muslim. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pensyarah rahimahullahu ta'ala membahas beberapa penjelasan dari kosakata yang ada di dalam 2 ayat ini. Ada kalimat salati, salatku. Maksudnya adalah salat fardu 5 waktu beserta salat-salat sunnah. Salat sunnah ada berapa, ibu? Salat sunnah ada berapa? Ada 2. Ada sunan rawatib, ada sunan ghair rawatib. Ada sunnah, salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu 5 waktu. Ada salat sunnah selain rawatib, salat duha, qiyamul lail, salat ba'dal wudu, salat tahiyat al masjid, salat sunnah taubat. Itu namanya salat-salat sunnah yang bukan rawatib, termasuk salat witir, salat gerhana, ya salatul Id. Menurut sebagian pendapat ulama yang menyatakan hukumnya sunnah. Nah, itu namanya salat sunnah selain rawatib. Inna salati, sesungguhnya salatku, berarti mencakup
salat fardhu 5 waktu, salat sunnah rawatib, ataupun salat sunnah selain rawatib. Wa nusuki, dan nusukku. Nusuk di sini sebagian mufassir menjelaskan, nusuk di sini maksudnya adalah sembelihan kurbanku. Nah, berarti kalimat inilah yang menjadi syahid, yang menjadi kalimat yang terkait dengan bab kita ini, bahwa menyembelih itu semuanya harus lillah. Baik, wa mahyaya, dan hidupku, maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan semasa hidup. Wa mamati, demikian matiku, yakni apapun yang aku mati di atasnya berupa keimanan dan juga amal saleh. Lillahi rabbil alamin, lillah maksudnya hanya untuk Allah, yakni ikhlas, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga yang dimaksud wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, itu maksudnya lillah, hanya di tangan Allah. Sehingga jika maknanya seperti ini, dan juga makna yang tadi di depan disebutkan, berarti ayat ini terkandung di dalamnya tauhidul uluhiyah sekaligus juga tauhid rububiyah. Disebut tauhidul uluhiyah karena memang seluruh perbuatan hamba semasa hidupnya pun demikian di penghujung kehidupannya, itu semuanya dia persembahkan hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah. Nah, itu tauhidul uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba. Ya, sedangkan di dalamnya dikatakan ada tauhidur rububiyah ketika maknanya tadi bahwa hidup mati kita itu semuanya ada di dalam ketetapan Allah. Siapa yang kuasa menghidupkan? Allah. Siapa yang kuasa mematikan? Jawabannya juga Allah. Siapa yang kuasa memberikan rezeki kepada manusia yang hidup di alam dunia ini? Jawabannya juga Allah. Siapa yang kuasa untuk memberikan semua fasilitas kehidupan bagi manusia? Jawabannya juga adalah Allah. Nah, ini tauhidur rububiyah. Baik. Wa bidzalika umirtu. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Maksudnya ikhlas untukmu aku diperintahkan. Jadi perintah itu adalah perintah Allah, yakni perintah untuk mengikhlaskan semua yang disebut di dalam ayat ini. Salat, nusuk, yakni sembelihan, kemudian seluruh kehidupan, dan juga mati. Mati kita ini semuanya harus lillahi rabbil alamin. Kemudian kalimat awwalul muslimin, orang yang pertama dalam golongan muslim, maksudnya adalah dari umat ini. Wa ana awwalul muslimin. Aku adalah orang pertama yang berislam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian penjelasan secara global dari ayat yang mulia ini. Jelas ya, dari ayat yang mulia ini Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam agar mengabarkan kepada kaum musyrikin yang menyembah berhala, menyembah selain Allah. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka bahwasannya salat-salat beliau, sembelihan beliau,
dan segala yang dilakukan dalam hidupnya dari amal-amal saleh, juga pondasi dasar di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di atasnya berupa iman dan juga amal saleh, semua itu lillahi rabbil alamin, adalah ikhlas hanya untuk Allah, tidak untuk selainnya. Dan bahwasanya beliau adalah orang yang pertama tunduk berserah diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari umat ini. Jelas ya, karena Islam yang sangat khusus adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari umat akhir zaman ini, ya tentu Nabi adalah awwalul muslimin. Kalau kita muslim yang keberapa, Bu? Jauh sekali ya. Ada as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang paling pertama masuk Islam. Ada Ibunda Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dari kalangan anak muda Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang disebut as-sabiqunal awwalun. Kalau kita ya jauh sekali dari masa mereka. Semoga kita digolongkan bersama dengan mereka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian beberapa faidah yang bisa kita dapatkan dari dua ayat tadi. Di dalam dua ayat tadi dijelaskan bahwa salat dan menyembelih binatang itu merupakan ibadah. Kenapa? Karena Allah tegaskan semuanya harus lillah. Sesuatu yang diperintahkan dikerjakan karena Allah, ya pasti itu ibadah. Taib. Dan di sini juga menunjukkan, ini tambahan saja, keistimewaan dari ibadah sembelihan. Ibadah, orang kita nyebutnya ibadah kurban, udhiyah atau adhahi, yang disembelih di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik. Kenapa menunjukkan keistimewaan ibadah kurban? Karena dia disandingkan dengan ibadah salat. Sesuatu itu kalau bersanding dengan sesuatu yang istimewa, biasanya apa, Ibu? Terbawa istimewa, kan begitu? Ya tidak? Barakallahu fikum. Ketika ibadah salat dan ibadah kurban disandingkan, dan nanti di ayat dalil kedua juga disebutkan bersanding antara ibadah salat dan ibadah kurban, berarti menunjukkan betapa istimewanya ibadah kurban itu. Dan sudah pernah kita bahas waktu di momen bulan Zulhijjah, ya sebelum Zulhijjah. Kemudian faedah yang lainnya bahwa semua amal perbuatan hamba yang saleh di dalam hidup ini, jika dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia berubah menjadi ibadah. Amal itu yang wajib itu jelas ibadah, yang sunnah juga jelas ibadah. Nah, bagi seorang mukmin, atau dengan ungkapan lain, bagi ahlul yaqdzah, orang yang selalu mawas jiwa dan raganya, maka perkara-perkara mubah itu bisa menjadi ibadah. Perkara-perkara mubah itu bisa menjadi ibadah. Dan Masya Allah, disinilah
kita bisa mempraktekkan yang namanya ayat ini. Bagaimana menjadikan seluruh hidup dan kehidupan kita itu bernilai ibadah. Nah, ini diajarkan di dalam Islam. Sehingga bagi seorang muslim, cari pahala itu bukan dari yang wajib saja, bukan juga dari yang sunnah saja. Cari pahala itu juga bukan dari meninggalkan yang haram dan yang makruh karena Allah saja, tapi juga bagi seorang muslim perkara-perkara mubah dalam hidupnya yang bisa saja mungkin mendominasi hidupnya, dia akan berusaha memaksimalkannya bagaimana bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang wajib-wajib mah bisa dihitung, Ibu. Ya. Puasa wajib berapa bulan? 1 bulan saja kan? Dari 12 bulan yang Allah berikan. Salat yang wajib berapa kali? Hanya 5 kali saja dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Tidak sampai 1 jam itu. Zakat hanya 1 tahun sekali saja, zakat fitri. Yang berharta, ya ada zakat mal namanya. Setahun sekali, bukan tiap hari. Bukan tiap bulan. Setahun sekali. Haji seumur hidup satu kali saja. Yang wajib-wajib kan bisa dihitung. Yang sunnah-sunnah juga demikian. Barakallahu fiikum. Artinya bisa saja waktu kita didominasi dengan mubahat. Hal-hal yang sifatnya mubah. Ibu ngaji ke sini berapa jam? 1 jam, 1,5 jam, begitu kan? Mungkin ada yang menempuh jalan bisa 20 menit. Ada yang mungkin di jalannya bisa lebih lama. Gitu ya. Ngajinya 1 jam, nanti nongkrong sama bestinya 2 jam. Begitu kan? Malah lama nongkrongnya. Ya. Belum pengajian saja sudah janjian gitu. Lagi pengajian saja WhatsAppan. Nanti langsung ya, langsung saja turun, ya. Nggak usah ngobrol dulu nah. Nanti kehabisan itu gorengannya. Ngajinya 1 jam mungkin. Gitu. Sisanya ada yang ngobrol, ada yang macam-macam. Taib, Ibu. Belum yang dipakai tidur. 8 jam sehari. Itu kan mubah. Tidur itu kan asal hukumnya mubah. Ya, Ibu. Bisa lebih dari 8 jam. Tidur lagi taklim. Gitu kan? Ibu kalau safar coba tidur di pesawat daripada baca Quran mending tidur. Kata Ustadz tidur juga bisa jadi ibadah. Gitu. Masya Allah, yang dihabiskan pakai tidur berapa? Ya. Kalau 1/3 hari saja berarti 1/3 usia kita. Kalau ibu sekarang 60 tahun, ibu sudah tidur 20 tahun. Ya, hitung saja kalau nggak percaya. Nah ini mubahat. Kalau orang tidak ngerti ilmunya, dia ngandalkan cari pahala itu dari yang wajib saja sama yang sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh. Lalu terus sisanya yang mubah ini. Harusnya juga dia ikhtiarkan bagaimana yang mubah ini jadi pahala. Dari rumah ke tempat ngaji supaya jadi pahala bagaimana? Pakai zikir. Ibu baca tasbih sebanyak 100 kali,
itu sama dengan kebaikan 1000. Begitu kan kata Nabi dalam sebuah hadis. Siapa di antara kalian yang tidak mampu ya melaksanakan 1000 kebaikan? Artinya 1000 kebaikan bisa didapatkan dengan cara yang mudah. Bagaimana caranya? Bertasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali. Kalau 1 kali subhanallah 1 detik, berarti kalau pengen dapat 100 detik saja. 100 detik sama dengan 2 menit kurang. 1 menit berapa detik, Ibu? 60. Masya Allah. Kalau jarak dari rumah Ibu ke sini setengah jam, ya, seperti perjalanan saya itu setengah jam, Bu. Karena muter-muter dulu, gitu. Jauh soalnya dari Turki, gitu. Turunan kilo. Itu Masya Allah. Kalau 30 menit dapat berapa tasbih itu? Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi memang prakteknya tidak semudah teorinya. Kan begitu. Ya kan Ibu? Sambil nyetir tuh kadang sambil ngelamun. Kadang sambil ngomelin orang-orang yang ada di sekitar gitu. Sudah lampu hijau masih saja diam, diklakson, diomelin gitu. Ngomel-ngomel sendirian di dalam mobil, nggak ada yang dengar gitu. Stres sendirian gitu. Pakai tasbih, pakai zikir, ke zikir. Ada berapa kebaikan? Ada berapa kebaikan yang bisa kita dapatkan? Nah ini, jadi mempraktekkan ayat ini memang harus selalu diikhtiarkan. Karena tidak mudah menjadikan seluruh hidup dan kehidupan kita itu bernilai ibadah. Tidur 8 jam bagaimana biar jadi ibadah? Tidurnya bersama malaikat, didoakan malaikat. Kalau terbangun kemudian berdoa, doanya diijabah. Satu caranya, berwudu sebelum tidur. Ini kan kita seringnya asal nempel, ya. Lupa wudu. Coba Ibu ngajarin anak-anak sebelum tidur apa? Nak, gosok gigi dulu. Nak, cuci kaki dulu. Jarang orang tua yang mengajarkan, nak, berwudu dulu sebelum tidur. Kalau orang berwudu, bersiwaknya dapat, cuci kaki, cuci tangannya dapat, cuci wajahnya juga dapat. Tidak perlu skincare, itu sudah glowing duluan. Oh, gimana tidak glowing? Wudu terus. Nah, ini yang sederhana, adab-adab harian ini yang kadang sering kita lewatkan. Coba kalau makan bareng, yang diingat apanya? Tak foto dulu. Ya. Nggak ada yang ngingetin, ayo baca bismillah dulu. Syukuri nih hidangan kita ini. Banyak orang miskin tidak punya makanan seperti ini. Nah ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi seorang muslim mencari pahala itu dari semua aktivitas kehidupan sehari-harinya. Dan petunjuknya sudah sangat jelas di dalam ajaran Islam. Tinggal kita mau mempelajarinya dan mau mengamalkannya. Semua ada petunjuknya. Ada petunjuknya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, bahwa yang menjadi pertimbangan dari amal-amal itu adalah penutupnya. Wa mamati innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu bergantung kepada penutupannya. Dengan apa
seperti apa, dalam keadaan bagaimana kita menutup usia kita. Itulah sejatinya nilai kita. Bukan sekarang ini, Bu, tapi bagaimana saat kita menutup usia kita ini. Apakah dengan husnul khatimah ataukah dengan su'ul khatimah? Pelajaran berikutnya, bahwasanya ikhlas karena Allah itu merupakan syarat qabulil amal, syarat diterimanya amal. Ada dua kan syarat diterimanya amal. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah, lillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dua ini saja kita penuhi dengan sebaik-baiknya, insyaallah kita punya harapan besar amal kita diterima. Ikhlas itu barometer amal batin. Akidahnya lurus, keyakinannya lempeng. Begitu ya. Kemudian amalnya benar, sesuai dengan petunjuk Nabi. Ikhlas itu barometer amal batinnya. Kemudian mengikuti petunjuk Nabi itu barometer amal zahirnya. Dari sini kita memahami bahwa amal soleh itu tidak cukup niat yang ikhlas. Ibadah itu tidak cukup niat yang ikhlas, tapi harus benar. Beramal itu harus benar. Benar itu maksudnya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu saja. Yang penting kan niat saya benar. Betapa banyak orang yang niatnya benar, tapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Justru sebaliknya mendapatkan dosa. Artinya tidak cukup niat yang benar. Ada barometer amal zahir. Ya, kalau semuanya hitungannya adalah yang penting kan niatnya baik. Ya, ini bahaya, Ibu. Nanti ada orang mencuri, niatnya bisa baik itu. Kenapa kamu mencuri? Saya pengen sedekah ke fuqara masakin. Oh, rusak nanti. Kenapa kamu zina sama tetangga? Kasihan dia, ya. Janda gitu. Niat saya baik kok, memberikan kebahagiaan kepada hati tetangga. Nanti rusak semuanya. Kalau sekedar niat yang baik. Tapi kita butuh barometer amal zahir. Nah, barometer amal zahir itu adalah petunjuk sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat yang baik tidak cukup. Harus disertai dengan amalan yang benar. Kalau amalannya sudah benar sesuai petunjuk Nabi, ayo ikhtiarkan untuk ikhlas. Karena orang yang amalnya sesuai petunjuk Nabi tapi tidak ikhlas, itu juga berbahaya. Nanti amalnya haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Ya, bahasa orang capek gawe nggak kepake. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ikhlas, ini pondasi dasar dari amal. Menjadi syarat diterimanya amal bersanding dengan mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hubungan ayat ini dengan judul bab. Judul babnya apa? Menyembelih untuk selain Allah. Hubungannya adalah dari sisi bahwa ayat ini menunjukkan menyembelih itu tidak sah kecuali untuk Allah, sehingga dia menjadi ibadah dan mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah
berarti sama saja mengalihkan ibadah itu untuk selain Allah, dan mengalihkan ibadah untuk selain Allah itu hukumnya syirik. Ketika Allah menyatakan dalam ayat tadi ibadah nusuk, ibadah sembelihan itu harus karena Allah, berarti menunjukkan sembelihan itu ibadah. Karena dia ibadah berarti tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Mempersembahkan ibadah itu kepada selain Allah hukumnya syirik. Ya Ibu. Jadi jangan menyembelih kecuali dengan nama Allah, kemudian dengan maksud untuk mendapatkan ridha Allah. Kita lanjut. Dalil yang kedua, firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Fasholli li rabbika. Penjelasan kalimat fasholli li rabbika, yakni tunaikanlah salat itu dengan ikhlas karena mengharap wajah Allah semata. Ya, salat itu harus ikhlas karena Allah, jangan karena yang lain. Kenapa rajin salat? Ustaz, saya sedang punya cita-cita. Ya. Apa cita-citanya? Pengen dapat kursi. Loh, kursi kan sudah banyak di rumah Bapak. Bukan kursi itu. Ya, kursi jabatan ternyata. Ngedadak jadi rajin tahajud. Nah itu biasanya kalau dia sudah duduk di kursinya, lupa biasanya tahajudnya. Kan sudah dapat. Nah itu bukti sesuatu itu tidak karena Allah. Biasanya enggak ajeg, tidak konsisten, tidak mudawamah, tidak istiqamah. Makana lillahi dama wattasal. Makana lillah dama wattasal. Segala sesuatu yang karena Allah biasanya continue. Ya. Dia ajeg dan continue, terus menerus. Wa makana li ghairillah, adapun sesuatu ya yang dikerjakan bukan karena Allah, maka biasanya dia terputus, wan fasal, ya. Terputus. Tidak ada kelanjutannya. Masya Allah. Ibu, semoga kalau kita itu istiqomah ngaji misalkan, istiqomah belajar, semoga itu pertanda bahwa kita ini memang belajar karena Allah. Ajeg, yang karena Allah itu biasanya ajeg. Ya. Terus konsisten, walaupun pelan-pelan, walaupun sedikit-sedikit, tapi ajeg. Kan begitu ya. Amal yang terbaik itu kata Nabi, khairul a'mali maduwima wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang didawamkan, dikontinyukan walaupun sedikit. Ya. Tahajud setiap hari walaupun sedikit, cuman 2 rakaat Ustaz, ditutup witir 1, jadi 3 rakaat. Karena saya bangunnya setengah jam sebelum azan subuh. Tapi ajeg, sudah 5 tahun saya begini. Itu lebih baik daripada yang sekali tahajud 11 rakaat tapi 3 bulan sekali. Itu lebih baik yang tadi. Jangan lihat sedikitnya Ibu, jangan lihat sedikitnya, tapi lihat ajegnya, lihat kontinunya dia. Baca Quran
satu hari satu ayat. Misalkan ini misalkan. Satu hari satu ayat. Berarti satu bulan 30 ayat. Satu tahun 360 ayat. Misalkan ini. Itu lebih baik daripada yang baca Qur'annya Ramadan saja. Di luar Ramadan tidak baca Qur'an. Nyentuh mushafnya saja tidak. Nanti itu Ustaz, Quran saya itu nuzulnya di bulan Ramadan. Kan Ramadan itu nuzulul Quran. Saya juga menuzulkan Quran saya dari lemari itu di bulan Ramadan. Berarti 11 bulan tidak pernah baca Quran. Itu lebih baik yang baca seharinya satu ayat saja. Yasin, tutup begitu ya. Alif Lam Mim, tutup gitu. Kalau ayatnya pendek Ibu ya. Tapi kan ada ayat yang panjang gitu. Ada yang dia baca setiap hari, berarti ada zikir yang dia lakukan setiap hari. Itu lebih baik. Jangan dilihat sedikitnya ya. Ajib Ibu. Kemarin saya ketemu teman cerita ya, karena ketemu begitu ya, akhirnya saling bertanya kabar gimana orang tua. Jadi beliau punya orang tua Masya Allah yang saya juga kenal, akrab gitu ya, walaupun tinggalnya di Jogja tapi satu kabupaten, aslinya orang Subang sana, beda kecamatan. Nah, sekarang tinggalnya di Jogja. Itu Masya Allah Ibu. Jadi putranya ini cerita, kan saya kalau ke Jogja mesti bertemu. Itu abi saya, alhamdulillah Ustaz, dari saya SD sudah Senin Kemis rutin. Senin Kemis. Sekarang usianya 73. Nah, ketika pindah di Jogja 2018-an pindah. Dulu di Balikpapan sini juga. Ketika pindah di Jogja, beliau inisiatif sendiri. Daud, puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Masya Allah Ibu, sehat. Beliau punya diabetes normal terus, gula. Ya. Artinya sesuatu yang karena Allah, dunia itu ngikut. Itu rutin Daud. Dan itu tidak bisa lepas. Mau sedang safar ke apa, selalu. Pokoknya jadwalnya Daud. 73 tahun. Saya kalau pas di Jogja, itu mau ke masjid itu jarak 500 meter. Itu putranya naik motor, beliaunya jalan kaki Bu. Jalan kaki. Kata saya, antum kalah sama abi antum. Ya Ustaz, kalau jalan kaki kelamaan. Kalau orang tua saya kan udah nggak ada kerjaan kan gitu. Ya alasan tuh banyak aja kan gitu. Jalan kaki kadang bareng sama saya. Masya Allah, sehat. Ya. Dan apa ya, wajah orang bagus amalnya itu kan beda gitu Bu ya. Ada istilahnya pancaran yang aura begitu ya. Begitu. Masya Allah. Dan itu yang bikin kita kagum. Kita aja nggak kayak gitu. Yang muda-muda nggak kayak gitu. Ada yang puasa itu ya ketemu Ramadan aja. Nah, ketika itu dikerjakan konsisten, itu sejatinya indikasi bahwa amalnya itu karena Allah. Karena sesuatu yang karena Allah itu biasanya ajeg, konsisten dan terus menerus. Tidak gampang putus. Tidak gampang putus.
Nah, orang-orang yang kemudian berbelok dari jalan hijrah itu sebetulnya tanda tanya. Ya, bisa jadi selama ini hijrahnya kurang ikhlas. Sehingga sedikit saja dapat hambatan, belok sudah dia. Sedikit dapat rintangan, belok lagi. Ya. Jadi kalau ajeg terus, Masya Allah. Dan memang seharusnya idealnya kita seperti itu, Ibu. Semakin tua semakin lanjut, Ibu. Semakin tua semakin mulia. Bukan semakin tua semakin menjadi-jadi. Semakin tua semakin mulia di sisi Allah. Begitu idealnya. Baik, kita lanjut. Fasalli li rabbika wanhar. Ada kalimat wanhar. Nahar itu istilah untuk sembelihan unta. Nyembelih unta itu disebut nahar. Sembelihan yang lain disebut zabah. Kenapa ibadah kurban sering disebut ibadah nahar? Harinya hari nahar. Karena memang berkurban unta itu paling istimewa. Kan 3 jenis hewan, Bu, ya. Unta, sapi, kambing. Dari 3 jenis ini mana yang paling istimewa? Paling utama berkurban dengan unta. Makanya karena dia paling utama, ya sering disebut fasholli li rabbika wanhar. Maksudnya wanhar, potonglah hewan dengan menyebut nama Tuhanmu sebagai bentuk taqarrub, bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, syarah secara global dari ayat ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyatukan di antara kedua ibadah ini yang terkandung di dalamnya tazallul, ketundukan kepada Allah, iftikar, rasa butuh, merasa fakir kepada Allah. Juga di dalamnya ada berbaik sangka kepada Allah. Ada taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang dimaksud adalah ibadah salat dan ibadah menyembelih. Yang kedua-duanya merupakan ibadah yang paling mulia. As-salam min afdal ibadat al-badan. Salat itu adalah semulia-mulianya, seutama-utamanya ibadah badan. Ada ruku, ada sujud di dalamnya. Kemudian ibadah kurban ya termasuk seutama-utamanya ibadah harta. Sehingga disandingkan dua ibadah yang istimewa ini menunjukkan betapa agungnya kedua ibadah ini, yang kemudian diperingatkan Allah supaya ibadah besar ini diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, li rabbika, hanya untuk Rabbmu, bukan untuk siapapun. Jangankan ibadah besar, ibadah yang sederhana saja, kalau niatnya ikhlas, amalannya benar, maka dia menjadi besar pahalanya. Rubba amalin saghir tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil dibesarkan dengan niat yang ikhlas. Dia menjadi besar karena niat yang ikhlas. Masya Allah. Ibu pernah dengar kisah pelacur masuk surga itu? Gara-gara apa, Bu? Mengasih minum ke anjing. Bukan manusia, anjing. Itu bukan sekedar amaliyahnya itu saja, tapi dia melakukannya tanpa ada kepentingan apapun. Ya, tidak disorot kamera, tidak ada follower,
tidak ada yang nge-like, nggak ada apa-apa, tidak ada CCTV juga nggak ada. Itu betul ketulusan hatinya yang luar biasa, dalam keadaan dia ikhlas, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sehingga amalnya yang sederhana itu menjadi besar nilainya, menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, makanya tidak bisa disepelekan pelajaran akidah itu, karena dia menjadi pondasi dasar. Amal yang besar semakin besar pahalanya, amal yang sederhana aja dengan akidah yang lurus, dengan iman yang mantap, niat yang ikhlas, itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang bisa kita dapatkan, wajibnya mendekatkan diri kepada Allah dengan mendirikan sholat. Jelas ya, sholat ini termasuk ibadah, wasilah taqarrub yang sangat luar biasa. Nabi kalau sedang dikalutkan dengan satu urusan, beliau segera sholat. Segera sholat. Idza hazabahu amrun shalla. Gitu. Jadi yang stres-stres, yang depresi, yang galau, yang bete, ya, yang apapun itu, ya, yang sedang merana, itu banyakin sholat, banyakin sholat. Itu salah satu di antara solusinya. Banyakin sholat. Sholat apa yang dibanyakin? Sholat sunnah. Yang mungkin dibanyakin kan sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan nggak bisa double-double, ya, nggak bisa juga ditambah rokaatnya. Jadi banyakin sholat sunnah. Ya ibu, banyakin sholat. Tenang sholat itu. Nabi menyebut sholat itu rehat. Ya Bilal arihna bis sholah. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan sholat. Jadi aslinya sholat itu rehat. Ya. Aslinya sholat itu rehat. Kalau orang kita kan nggak gitu, Bu. Azan lagi, azan lagi. Ya. Jadi kalau ada azan tuh ngomel-ngomel. Gitu. Kayaknya berat gitu sholat itu. Ya. Padahal sholat itu aslinya rehat. Ada tumakninah di dalamnya. Dan itu menjadi rukun dari ibadah sholat. Mesti tumakninah. Lahir dan batinnya. Kemudian wajib mendekatkan diri dengan menyembelih untuk Allah, tidak untuk selainnya. Jelas ya, taqarrub dengan dua ibadah ini taqarrub yang luar biasa. Ibadah salat itu ibadah badan, ibadah kurban itu ibadah harta. Hubungan ayat ini dengan judul bab dari sisi bahwa ayat ini menunjukkan mendekatkan diri dengan menyembelih itu tidak sah kecuali jika dilakukan untuk Allah. Sehingga dengan itu dia menjadi satu ibadah, ya. Dan tentu memalingkan sembelihan ini kepada selain Allah sama saja memalingkan ibadah kepada selain Allah. Memalingkan ibadah kepada selain Allah itu syirik. Di sini ada mulahadzah, ada hal yang perlu dicermati. Ada hadis yang diriwayatkan dari Ali yang menafsirkan wanhar di dalam ayat ini dengan tafsiran mengangkat kedua tangan. Maka riwayat ini beliau sampaikan ini riwayat yang mungkar, riwayat yang tidak sahih sehingga tidak bisa dijadikan pegangan. Barakallahu fikum. Jadi wanhar di situ maksudnya beribadah kurban, bukan mengangkat kedua tangan. Allahu a'lam bis-shawab. Baik Ibu, sampai di sini dulu. Dua dalil lagi insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Allahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.